Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 6 ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Sahabat, ayat bacaan kita ini merupakan bagian dari kisah Stefanus difitnah. Stefanus merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih dan dilantik untuk membantu pelayanan para rasul. Stefanus sendiri merupakan seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ia melakukan berbagai mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Suatu kali saudara, dalam pelayanannya, beberapa orang dari jemaat Yahudi bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Lalu orang-orang tadi menghasut beberapa orang lainnya untuk mengatakan bahwa kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikianlah mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Stefanus difitnah, saudara. Dan di hadapan mahkamah agama, orang-orang Yahudi memajukan saksi-saksi palsu yang intinya menuduh Stefanus melakukan penistaan agama Yahudi. Stefanus difitnah dan diperlakukan seperti orang bersalah dan buruk sekali, meskipun sesungguhnya dia tidak melakukannya. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang pria menelepon teman lamanya. Dan dalam percakapan tersebut ia bertanya kepada temannya itu apa yang sekarang dilakukannya. Saya bekerja untuk luka-luka kecil, kata temannya sambil bergurau atau bercanda, saudara. Maksudnya, apakah kamu membuka semacam klinik untuk orang-orang yang mengalami luka ringan? Tanya pria itu. Tidak. Saya tidak merawat luka-luka, saya memberikan luka-luka itu, jawab temannya. Kamu memberi luka-luka, apa maksudnya? Si pria bingung untuk beberapa saat. Apakah kamu menyuntik orang? Apakah kamu memberikan infus atau apa? Lalu si teman tadi tertawa di atas kebodohan pria itu. Sebenarnya saya membawa sejumlah peniti dan jarum kemanapun saya pergi. Dan bila saya bertemu seseorang yang saya kenal, saya segera menusuknya dengan cepat. Saya mendapat kenikmatan dari luka-luka yang saya berikan setiap hari. Itu adalah hobi saya di saat luang setiap hari, dan saya sungguh menikmatinya, jawab temannya itu. Saudara, pria itu langsung meletakkan teleponnya dan merasa sangat heran. Kalau saja ia serius melakukan itu, maka si pria tadi berencana untuk tidak akan pernah lagi mau berkawan dengan temannya itu. Sahabat, disadari atau tidak, seringkali manusia menimbulkan luka dalam diri orang lain. Banyak orang yang puas dan senang atas luka yang diderita orang lain akibat dari perkataan atau lidah yang busuk. Memang mudah dan nikmat sekali memperbincangkan, menggosipkan tentang keburukan orang lain. Apalagi orang tersebut adalah seseorang yang sangat berbeda dan tidak cocok dengan kita. Kita bisa lihat dalam kisah Stefanus tadi, saudara, betapa persidangan mahkamah agama yang dialami Stefanus berawal dari fitnah yang dicetuskan oleh beberapa orang saja. Lalu itu begitu cepat meluas dan akhirnya membuat hidup Stefanus jadi rusak. Saudara, kita diingatkan hari ini agar kita senantiasa hati-hati dengan pikiran dan perkataan kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai dengan hal-hal yang buruk,
Sehingga dari situ keluarlah pikiran dan perkataan yang dapat menjatuhkan dan menghancurkan orang lain. Hati-hati dengan sifat dengki, iri hati, sombong, merasa paling benar dan paling baik dan sebagainya, saudara. Karena sifat-sifat seperti ini dapat berpotensi membuat seseorang untuk selalu menjadikan dirinya yang terutama, meskipun itu dengan cara memfitnah, melukai, dan menjatuhkan orang lain. Itu sebabnya, saudara, sekali lagi kita diingatkan, jangan biarkan sifat-sifat seperti itu bertumbuh di dalam diri kita. Dan kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita dalam mengerjakan panggilan kita sebagai orang percaya, yakni tidak memfitnah dan menjatuhkan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami hati-hati terhadap segala pikiran dan perkataan. Jangan sampai kiranya itu menjatuhkan, melukai orang lain. Tetapi biarlah Bapa, kami mulai belajar untuk menggunakan segala sesuatu dalam diri kami ini dengan bijaksana. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami, pikiran kami, perbuatan kami, itu justru menuntun dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.